Halo, perkenalkan, nama saya Anastasia Sinanurani. Dalam kesempatan ini, saya akan berbicara mengenai kreativitas. Dalam kehidupan ini, kreativitas sangatlah diperlukan, karena kreativitas merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan manusia. Pentingnya kreativitas dapat dibuktikan melalui salah satu tindakan tokoh dunia bernama Thomas Alva Edison yang terkenal sebagai penemu bola lampu pijar yang hingga saat ini kita nikmati manfaatnya yang merupakan buah dari kreativitasnya. Kreativitas seseorang didefinisikan tergantung dari orang mandangnya. Hal ini karena terdapat dua alasan, yakni yang pertama karena kreativitas merupakan konstruk hipotesis, yang berarti abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua adalah definisi kreatif tergantung pada dasar teori yang menjadi acuan seseorang dalam menilai kreativitas seseorang. Pada dasarnya, setiap orang memiliki potensi untuk memiliki kreativitas. Perbedaannya terletak pada derajat dan bidang yang diekspresikan. Maxim pada tahun 1980 mengungkapkan bahwa pada anak tertentu dapat menampilkan derajat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan anak lain. Meskipun demikian, harus dipahami bahwa tidak ada anak yang tidak memiliki kreativitas. Setiap orang tentu memiliki kemampuan kreativitas. Hanya saja, tingkatannya selalu berbeda-beda. Kreativitas dinyatakan dalam bentuk produk akhir, berupa benda maupun sebuah gagasan atau ide. Kreativitas seseorang tidak berlangsung dalam kekosongan saja, melainkan dapat didahului oleh orang lain dan merupakan perkembangan dari hasil kreativitas orang-orang yang berkarya sebelumnya. Atau dapat dikatakan bahwa kreativitas merupakan kemampuan seseorang dalam menciptakan suatu kombinasi-kombinasi baru dari nilai-nilai yang telah ada sebelumnya, sehingga melahirkan sesuatu yang baru pula. Berbeda dengan orang dewasa, kreativitas pada anak dikoridori oleh keunikan gagasan dan tumbuhnya imajinasi serta fantasinya. Anak-anak kreatif lebih sensitif dan peka terhadap stimulus. Mereka tidak dibatasi serta memiliki kebebasan dan keleluasaan dalam beraktivitas. Anak kreatif juga memiliki kecenderungan dalam keasikan beraktivitas. Kreativitas anak usia dini juga dapat ditandai dengan kemampuan membentuk suatu imajinasi mental, konsep berbagai hal yang tidak hadir di hadapannya. Anak usia dini juga memiliki fantasi imajinasi untuk membentuk suatu konsep yang mirip dengan dunia nyata. Seorang anak dapat dikatakan kreatif ketika ia telah memenuhi syarat fluence atau kelancaran dan flexibility atau keluasan dalam menemukan sebuah pemecahan masalah. Anak tentu melakukan sebuah fluence dengan memunculkan beberapa ide alternatif dengan pertimbangan berbagai hal untuk memilih solusi yang terbaik. Ketika anak menginginkan sesuatu, maka ia membutuhkan sebuah fluence yang lebih besar dari biasanya. Bentuk ekspresi kreativitas adalah proses interaksi yang dapat terjadi karena faktor-faktor psikologis atau dari dalam diri anak ataupun dari lingkungan atau dari luar anak. Dalam diri seorang anak dan lingkungannya tentu terdapat faktor-faktor yang dapat menunjang atau menghambat perkembangan kreativitas anak. Dalam mengembangkan potensi kreatif anak supaya dapat diwujudkan dalam karya kreatif, dapat diperlukan sebuah bimbingan dan dorongan dari orang tua yang intensif karena pola asuh dalam keluarga dapat mendorong atau menunjang pengembangan potensi kreatif anak.
Utami Munandar dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat pada tahun 1999 mengemukakan bahwa beberapa sikap orang tua yang dapat menunjang pengembangan kreativitas anak, yakni yang pertama, menghargai pendapat anak dan mendorongnya untuk mengungkapkan. Yang kedua, memberikan waktu kepada anak untuk berpikir, merenung, dan berhayal. Yang ketiga, membiarkan anak untuk mengambil keputusannya sendiri. Yang keempat, mendorong ketelitian anak untuk menjejaki dan mempertanyakan banyak hal yang mungkin belum mereka ketahui. Yang kelima, meyakinkan anak bahwa orang tua menghargai apa yang telah ingin mereka coba dan ingin mereka lakukan apapun itu hasilnya. Yang keenam, menunjang dan mendorong kegiatan anak. Yang ketujuh, dapat menikmati keberadaan bersama anak. Yang kedelapan, memberikan pujian yang sungguh sebagai reward kepada anak. Yang kesembilan, mendorong kemandirian anak dalam bekerja. Dan yang kesepuluh, melatih hubungan kerjasama yang baik dengan anak di dalam keluarga. Lingkungan yang mendukung dengan disediakannya sebuah kesempatan dan contoh-contoh yang positif serta bimbingan yang efektif dapat mengembangkan dan mengarahkan anak supaya menjadi pribadi yang lebih kreatif dan produktif. Tetapi dapat kita ingat dalam mengembangkan sebuah kreativitas, kita perlu juga memiliki hal-hal yang menjadi koridor, yakni sebuah etika dan nilai-nilai yang dapat ditanamkan juga kepada anak supaya kreativitas itu dapat terbalance dengan baik dan tidak destruktif atau menjadi liar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang kreativitas. Terima kasih.